Eslon. Pes. Italah. Pes. Iya Bu, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sehat untuk kita semuanya. Selamat pagi rekan-rekan guru semuanya. Pagi. Luar biasa, kurang semangat, ayo semangat lagi. Selamat pagi Ibu guru semuanya. Pagi, luar biasa. Hari ini terima kasih atas kehadirannya, di mana pada pagi hari ini izinkan saya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif, disiplin positif dalam modul 1.4 serta keterkaitan antar materi dari modul 1.1 sampai 1.4. Oke, sebelum kita memasuki ke modul disiplin positif, izinkan saya ada beberapa keterikatan materi, di mana yang pertama yaitu tentang filosofi dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yang kedua peran dan nilai dari guru penggerak, ketiga visi misi guru yang ketiga yaitu visi dari guru penggerak, keempat yaitu mengenai disiplin positif. Tujuan akhir dari kegiatan modul 1, di mana dimulai dari filosofi Ki Hajar Dewantoro, peran dan nilai guru penggerak, visi guru penggerak, serta sampai kepada pemahaman disiplin positif akan bermuara kepada profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila meliputi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, sehingga akan terciptanya suasana kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Baik ibu-ibu semuanya, mari kita membuka pikiran kita dulu. Kita akan melihat filosofi apa yang ada pada Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, meliputi kodrat alam dan kodrat zaman, agar anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Perlu dipahami, sekarang ini kita juga harus yang namanya menuntun, guru menuntun anak sesuai dengan kodrat alam, di mana kita harus menuntun anak melewati masa-masa yang akan mereka tempuh, memasuki masa yang lebih canggih lagi, di mana penguasaan IT lebih menguasai, anak-anak lebih paham, intelektualitas mereka di dunia IT semakin tinggi dengan adanya HP. Sebelum kita memasuki zaman tersebut, bekali anak dengan kodrat alam, di mana anak membutuhkan pengenalan diri budaya mereka, unsur-unsur tradisi yang ada di wilayahnya, tapi tidak menutup kemungkinan anak untuk diberikan pengetahuan tentang IT, seperti itu. Selanjutnya, pendidikan menghamba kepada murid. Pendidikan seharusnya berpihak kepada murid, sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan dari anak. Kita sebagai seorang pendidik, terutama di TK, keberpihakan kepada murid kemungkinan sudah selalu kita laksanakan, karena pusat dari pembelajaran yaitu murid. Guru sebagai
fasilitator. Alhamdulillah guru-guru TK sudah menerapkan tentang menghamba kepada murid. Kita memfasilitasi anak untuk berkegiatan sesuai dengan bakat dan kemampuan anak. Selanjutnya dari filosofi Ki Hajar Dewantara sendiri mengibaratkan guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih, tumbuhnya benih dengan merawatnya. Perlu kita pahami di sini ibu guru semuanya bahwa kita diibaratkan dari filosofi Ki Hajar Dewantara merupakan seorang petani. Petani yang menggarap lahannya. Lahan itu apa? Lahan filosofi Ki Hajar Dewantara sendiri apa? Coba, ada yang tahu? Ibarat lahan, berarti lahan di sini apa yang dimaksud? Sekolah, betul. Kita harus bisa mendidik anak lewat sekolah. Ibarat benih, benihnya itu adalah murid. Murid kita yang harus kita tuntun, kita rawat, kita didik sehingga akan tumbuh dengan berkeyakinan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Nilai selanjutnya, nilai dan peran dari guru penggerak sendiri. Kami dari guru penggerak sesuai dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru itu harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat kepada murid. Adapun dari nilai-nilai tersebut dari guru penggerak sendiri yaitu mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Adapun peran dari guru penggerak itu menjadi seorang pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru-guru lain, mendorong kolaborasi dan mewujudkan kepemimpinan murid serta menggerakkan komunitas praktisi. Seperti sekarang ini kita juga dapat menyampaikan materi melalui komunitas praktisi kita melalui rombel belajar ini. Selanjutnya, sebelum kita ke budaya positif, guru harus mempunyai visi. Visi baik visi guru maupun visi sekolah. Ini merupakan salah satu visi dari guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat untuk mencapainya. Visi dapat terwujud bila terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiasi dengan tahapan. Biasanya kita menggunakan tahapan bagja. Apa sih Bu tahapan bagja itu? Tahapan bagja itu membuat dari pertanyaan sendiri. Permasalahan apa yang kita hadapi? Lalu mengambil pelajaran, menggali mimpi sebanyak-banyaknya, serta menjabarkan rencana kegiatan kita ke depannya. Sekarang kita akan memasuki mengenai budaya positif. Berdasarkan dari penerapan dari bagja tersebut, kita mempunyai permasalahan-permasalahan, kita akan muncul yaitu suatu pembiasaan positif di sekolah. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman, nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses kemerdekaan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Baik ibu guru semuanya, dalam budaya positif ada yang harus kita ketahui. Yang pertama mengenai disiplin positif. Disiplin, coba disiplin itu apa ya? Adakah yang tahu disiplin itu apa? Monggo, silakan.
Setahu saya disiplin itu mengerjakan sesuatu sesuai dengan ketentuan, peraturan, dan waktunya. Tepat pada waktunya. Baik, disiplin. Ada lagi yang mau menambahkan? Bagus sekali tadi Bu Umul. Sesuai dengan peraturan. Peraturan, di mana peraturan itu pasti ada yang namanya hukuman atau konsekuensi. Betul. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri anak. Nah, disiplin positif sendiri mempunyai, kita harus membentuk nilai-nilai kebajikan di dalam keyakinan kelas. Coba sebelum kita masuk kepada nilai-nilai kebajikan, adakah yang tahu apa itu ya nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai baik yang ada di sekolah. Coba nilai-nilai kebajikan apa saja yang muncul di sekolah? Yang baik. Nilai kebajikan ada mandiri, ada sayang teman, berbagi. Itu yang di TK ya Ibu ya. Banyak sekali, dari kepercayaan diri anak, mandiri, terus mau berbagi, apalagi tolong menolong. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Tujuannya yaitu bertujuan mulia. Di sini mengacu pada nilai-nilai prinsip mulia yang dianut. Jadinya nilai-nilai mulia, contohnya anak tolong menolong. Ada teman yang kesusahan akan saling membantu. Di sini nilai-nilai kebajikan kelas. Disiplin lebih ke peraturan, di mana peraturan itu pasti ada yang namanya hukuman. Tetapi dengan nilai-nilai kebajikan, kita mengajarkan anak untuk lebih bisa mengacu pada nilai prinsip yang dapat didasari mereka dapat melakukan tanpa adanya takut akan hukuman, takut akan adanya sanksi. Mereka akan melakukan nilai kebajikan dengan sukarela karena bisa menjadi suatu pembiasaan. Di sini nilai-nilai kebajikan tersebut dapat kita dapat menyusunnya dengan bekerja sama dengan murid, menyusun nilai-nilai kebajikan yang ada di kelas. Guru, di sini kita akan belajar untuk membuat peraturan kelas. Kita akan membuat dulu disiplin positif anak dengan adanya peraturan-peraturan kelas. Saya akan membagikan kertas di mana di sini Ibu Guru dapat menulis peraturan kelas yang ada di kelas Ibu Guru masing-masing. Monggo silakan untuk bisa menulis peraturan-peraturan kelas. Siap. Sudah Ibu Guru semuanya untuk menuliskan peraturan kelas? Coba saya ingin dari Bu Yati, monggo. Terima kasih atas waktunya. Untuk kesepakatan kelas, ya, tidak boleh mencoret-coret tembok. Satu lagi, tidak boleh datang terlambat. Itu peraturan kelas ya. Monggo Ibu Umul. Kalau di saya yang sudah saya terapkan sampai hari ini, diantaranya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terima kasih. Kalau di tempat saya itu
Tidak boleh berbicara dengan nada yang keras atau tinggi. Di tempat saya, kalau di kelas dilarang makan dan minum saat proses pembelajaran. Baik, itu merupakan peraturan-peraturan kelas. Bagaimana peraturan-peraturan kelas itu bertujuan untuk mendisiplinkan anak. Mendisiplinkan anak dengan tidak boleh mencoret-coret, tidak boleh membuang sampah, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh berbicara keras, tidak boleh makan dan minum. Semuanya masih menggunakan kalimat-kalimat negatif. Bagaimanakah kita bisa mencapai ke disiplin positif, yaitu dengan menggunakan kalimat-kalimat positif? Bapak, Ibu guru semuanya, mari kita rubah kalimat peraturan kelas kita menjadi keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas kita bisa menggunakan kalimat, kita rubah dengan kalimat positif. Coba dari Ibu Yanti sendiri. Untuk kalimat positifnya berarti datang tepat waktu. Iya. Satu lagi, menggambar dan mewarnai pada pola gambar. Iya. Untuk tadi yang peraturannya dari saya tidak boleh membuang sampah sembarangan, mungkin akan lebih halus kalau diganti dengan yuk membuang sampah pada tempatnya. Untuk yang tidak boleh berbicara keras atau tinggi, anak-anak dibiasakan untuk mendengarkan guru agar bisa merendahkan informasi dari pembicaraan. Coba lebih disederhanakan Bu kalimat. Iya, mengerti. Anak untuk mendengarkan guru saat berbicara. Mungkin bisa ada yang membantu berbicara lembut dengan teman. Oke. Bisa lagi? Ada lagi mungkin? Sudah? Oke. Mungkin bisa konsentrasi saat pelajaran. Ya. Monggo silakan. Satu lagi. Buat yang dilarang makan dan minum saat proses belajar, yang lebih lembut adalah makan dan minum saat waktu istirahat. Oke. Lebih nyaman ya Bu ya, dengan kalimat-kalimat positif tersebut kita bisa membuat keyakinan kelas. Dapat dipahami ya, dapat dipahami antara peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan itu menuntut untuk adanya ketakutan untuk kita tidak ingin dihukum. Contohnya, waktu kita berkendara di jalan raya, kita memakai helm, membawa SIM dan STNK, karena kita takut kena tilang, karena tilang itu suatu peraturan, ya kan? Tapi dengan keyakinan kita yang lebih positif, tanpa kita harus takut dengan adanya hukuman, kita bisa meyakinkan kelas bahwa kegiatan positif atau mendisiplinkan secara positif dapat berjalan sesuai dengan hati nuraninya. Dia bisa melakukan berkegiatan anak sesuai dengan hatinya. Oh iya, bahwasanya kalau lingkungan kita kotor, kita tidak nyaman untuk belajar, sehingga kita harus membuang sampah kepada tempatnya atau di tempat sampah. Dapat dipahami ya nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Dari nilai keyakinan kelas selanjutnya akan tumbuh kepada nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang muncul pada anak saat membuang sampah pada tempatnya. Coba nilai kebajikan apa yang muncul di sana? Lingkungan menjadi bersih. Nilai kebajikan yang muncul
tanggung jawab. tanggung jawab. Betul. Nilai kebajikan yang muncul saat anak membuang sampah pada tempatnya, apa yang muncul? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Apalagi peduli terhadap lingkungan. Lalu tadi Bu Yanti masih ada mencoret-coret. Tembok di kelas. Nah, tidak boleh mencoret-coret tembok, itu masih peraturannya. Keyakinan kelasnya mencoret-coret sesuai dengan pola di kertas. Oke. Apa yang nilai kebajikan apa yang muncul di sana? Berarti kreativitas, Kreativitas, diri, mandiri, dan percaya diri. percaya diri karena mencoret-coret Ya. sendiri di kertas ya. Lalu dari Ibu Umul sendiri tadi keyakinan kelas apa yang muncul? Tadi saya mengutarakan tentang Membuang sampah. Ya. Kebajikan apa yang muncul? Peduli lingkungan, tanggung jawab. Oke. Monggo Ibu kalimat apa ya nilai kebajikan yang muncul? Saling menyayangi, menghargai. Ya kan kalau rame berarti kan tidak menghargai. Berarti nilai-nilai kebajikan itu akan muncul dengan adanya pembiasaan tentang keyakinan kelas. Coba, monggo Bu Guru. Makan dan minum di kelas. Disiplin, menghargai teman. Karena kalau dengan makan dan minum sendiri, kita akan mengganggu teman yang lain saat teman yang lain sedang fokus belajar. Dapat dipahami ya ibu-ibu semuanya ya, antara disiplin positif, nilai keyakinan, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Selanjutnya yaitu mengenai posisi kontrol. Posisi kontrol ini kita sebagai seorang guru. Kita yang pertama biasanya pemberi hukuman. Pemberi hukuman itu biasanya kita lakukan contohnya seperti ini. Oke, kalau nggak masuk, Bu Guru tutup pintunya ya. Kamu di luar saja. Itu merupakan pemberi hukuman. Biasa nggak kita seperti itu biasanya? Iya kan, kalau menemukan. Ya, biarin di luar aja sana. Ya kan? Itu merupakan kita pemberi hukuman. Sepatunya kalau nggak dirapikan nanti Bu Guru buang di tempat sampah. Itu juga pemberi hukuman. Selanjutnya ada lagi sosok guru di mana pembuat rasa bersalah. Seolah-olah nanti anak akan merasakan rasa bersalah. Dek, kalau kalian berbuat nakal, nanti Bu Guru sedih. Nanti Bu Guru akan laporkan ke ayah atau mama, ya kan? Nanti mama kalian sedih, sehingga membuat rasa bersalah kepada anak. Dan itu tidak baik juga untuk anak dalam posisi kontrol di pembelajaran. Selanjutnya, sebagai teman. Pernah kan kita sebagai teman, di teman sendiri kita ada dua dampak, di mana dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya anak senang karena kita sebagai temannya, ya kan? Bu Guru itu dulu juga sama kayak gitu, ya kan? Nanti gini. Itu sebagai teman, kita ngobrol layaknya teman. Tetapi negatifnya di mana saat anak tersebut melakukan kesalahan dan kita tidak menjadi teman mereka, mereka akan membalas. Berarti ibu bukan teman saya lagi. Itu dampak dari negatifnya. Di sini ada lagi sebagai pemantau atau melihat, di mana kita melihat bahwa nanti kalau kamu tidak
Melakukan berarti kamu mendapatkan hukuman sebagai pemantau. Kalau kalian tidak mau melakukan ini, sanksinya apa? Itu sebagai pemantau. Tadi kalau tidak mengikuti pelajaran, berarti kalian peraturan yang ada, berarti kalian harus di luar. Ya kan, itu hanya sebagai pemantau. Dia hanya menerapkan peraturan-peraturan. Selanjutnya sebagai manajer, di mana kita dapat menjadi seorang teman, dapat bisa menjadi pemantau untuk menyelesaikan masalah yang ada. Melalui apa? Melalui segitiga restitusi. Di mana sebelum kita memasuki segitiga restitusi, saya akan kembali ke kebutuhan dasar manusia. Di mana seorang anak itu juga merupakan manusia. Mereka mempunyai kebutuhan-kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Suatu hari ada seorang murid, dia mengambil makanan temannya, ya kan? Sukanya ambilin makanan temannya. Apa yang kita lakukan sebagai seorang guru? Coba, ada yang bisa? Ketika kita melihat ada murid kita yang mengambil makanan punya temannya, menurut pendapat saya, yang pertama dilakukan adalah menanyakan kepada anak tersebut apa alasan yang menjadi dasar dia suka mengambil makanan dari temannya itu, agar kita bisa memberikan solusi atau mengambil tindakan atas perbuatan yang dilakukan anak tersebut. Baik, luar biasa sekali. Beri tepuk tangan. Luar biasa sekali. Biasanya kalau dengan makanan berarti apa Bu kebutuhan dasarnya? Bertahan hidup karena dia lapar. Biasanya seperti itu. Jadinya rasa lapar itu merupakan suatu kebutuhan dasar. Biasanya rasa lapar tersebut kita harus mencukupinya dengan makan. Rasa haus minum. Ya kan? Ada lagi yang namanya bertahan hidup, bukan hanya makan, minum, apalagi Ibu? Rasa aman, pakaian, rumah, ya kan? Itu merupakan untuk bertahan hidup. Ada lagi Bu, tidur. Untuk bertahan hidup juga kan? Ya. Betul. Karena dengan tidak tidur orang stres, ya kan? Anak pun stres dengan tidak tidur. Biasanya dengan tidak tidur anak nanti bangun terlambat. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Di mana kasih sayang dan rasa diterima itu biasanya berpengaruh sekali pada emosi anak. Anak merasa ingin disayang, tidak ingin dibeda-bedakan dengan teman, dan ingin diterima dalam suatu kelompok. Biasanya anak ada yang namanya gap-gapan, ya kan? Atau berkelompok. Kamu dengan ini, aku nggak mau dengan kamu main dengan itu. Itu dapat memacu emosi anak, ya kan? Kebutuhan nggak? Kebutuhan karena harus diterima di kelompok tersebut. Harus ada kasih sayang. Selanjutnya yaitu penguasaan, di mana anak ingin menguasai dalam artian menguasai dirinya sendiri, bisa menguasai kelas, menguasai ibu gurunya untuk mencari perhatian. Biasanya di penguasaan ini anak akan lebih tampil sendiri. Jadi dia ingin dilihat. Nah, di penguasaan ini anak ingin dilihat oleh ibu gurunya, oleh teman-temannya. Itu juga sebagai kebutuhan dasar. Selanjutnya yaitu kebebasan. Kebebasan di kelas. Coba saya ingin tanya, apa saja kebebasan di kelas?
Kebebasan di kelas yang sudah diterapkan di sekolah saya itu biasanya ketika anak-anak sebelum belajar itu ada klasikal. Nah, mereka biasanya kita diajak dulu untuk berbicara tentang topik yang akan kita bahas untuk kegiatan belajar hari ini. Nah, disitulah kebebasan anak bisa mengutarakan pendapatnya, ide-idenya ketika bermain nanti atau belajar nanti, seperti itu. Luar biasa Bu Yanti. Beri tepuk tangan dulu. Kebebasan, kita memberikan kebebasan anak untuk memilih ya keinginannya. Di kelas ada ragam mainnya. Bebas kan untuk memilih. Di mana kebebasan itu kita tidak boleh memaksa anak. Kamu harus di situ ya. Kamu harus di tempat main ini ya. Di kegiatan ragam main ini kosong. Kenapa kamu nggak di sana? Kita berikan kebebasan anak untuk memilih ragam main yang mereka inginkan di kelas. Di sini juga adanya penguasaan, ya kan? Anak ingin, aku inginnya di sana saja, Bu Guru. Dia ingin menguasai. Adanya penguasaan dan adanya kebebasan. Selanjutnya, kesenangan, kebutuhan dasar manusia, kesenangan. Rasa gembira, ya kan? Bermain itu kesenangan bagi anak. Bermain, memilih teman itu juga kesenangan. Kalau anak TK tuh paling senang kalau diajak field trip, outbound, apa lagi ya Bu? Piknik lah. Iya, itu merupakan bentuk kesenangan dari anak-anak. Dari kebutuhan dasar sendiri, yang pertama apa tadi Ibu-ibu? Bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui dari kebutuhan tersebut, maka kita akan menuju ke segitiga restitusi. Di mana pada segitiga restitusi sendiri ini, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas kita tadi. Sebagai misal contoh, tadi saya sudah menceritakan bahwa anak mengambil makanan temannya. Tadi Bu Umul sudah menstabilkan identitas, menanyakan, ya kan? Menanyakan bahwa anak, kenapa kamu mengambil makanan temannya? Apa alasannya? Ibu guru juga lapar, tetapi kalau mengambil tanpa izin, boleh enggak ya? Sesuai enggak ya dengan keyakinan kelas kita? Mungkin di keyakinan kelas kita ditambahkan meminta izin untuk mengambil sesuatu milik teman, ya kan? Dimana dengan kita mengambil sesuatu harus meminta izin, ya kan? Selanjutnya, memvalidasi tindakan yang salah. Coba dengan kamu mengambil ini sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Anak coba dipahamkan keyakinan kelas kita bahwa mengambil sesuatu milik teman itu tidak baik. Seperti itu. Selanjutnya, menanyakan keyakinan kelas sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita. Ternyata tidak sesuai. Setelah itu, apa solusinya yang dapat kita ambil? Solusi apa yang dapat kita ambil dari permasalahan anak tersebut? Kemungkinan anak tersebut lapar karena tadi pagi tidak sarapan. Bisa kita berikan solusi dengan berbagi. Ayo kita berbagi teman-teman. Kalau teman kita ada yang masih lapar, kita berbagi makanan. Kita mengajarkan anak untuk toleransi, berbagi, seperti itu. Bapak Ibu sekalian, di sini perubahan apa
yang terjadi pada pola pikir saya dalam menciptakan budaya positif setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa. Jadinya budaya positif ini tidak bisa kita ciptakan guru sendiri, tapi harus bekerja sama dengan siswa atau murid kita sebagai pelaksananya. Dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif dengan mengharapkan mewujudkan kelas dan sekolah yang nyaman, aman, serta positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Perubahan lain bahwa posisi kontrol saya selama ini sebagai penghukum. Saya akui, saya dulu sebagai penghukum. Ya udah, kalau nggak mau membereskan mainan, besok tidak usah mainan lagi. Biasanya seperti itu, ya kan? Kita sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Ternyata kurang tepat ibu semuanya untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu merubah posisi kontrol menjadi posisi manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Perubahan apa yang terjadi pada pola pikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.4 mengenai disiplin positif, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan, sehingga pelaksanaan budaya positif dengan diharapkan mewujudkan kelas atau sekolah nyaman. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya selama ini kurang tepat, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manager melalui penerapan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apa yang pernah saya alami terkait konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Pengalaman yang pernah saya alami dalam penerapan modul budaya positif ini ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran siswa dengan posisi diri sebagai manajer. Terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum. Biasanya kita menghukum murid kita, ya udah nanti nggak usah main lagi, seperti itu. Padahal dengan manajer kita dapat mencari solusi dengan anak, seperti itu. Siswa dan sebagai langkah jitu bentuk positif, maka dari itu saya memerlukan pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada teman-teman sejawat. Maka dengan ini saya ingin berbagi ilmu dengan teman-teman semuanya mengenai budaya disiplin positif. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan penerapan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner siswa. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid untuk menentukan solusi atas permasalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan budaya positif ini kepada teman-teman sejawat saya agar kami dapat berkolaborasi melakukan budaya positif di kelas maupun di sekolah dan lembaga yang lainnya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik? Adakah hal yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolahan adalah disiplin positif, nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun dengan pihak yang berpihak kepada murid. Kita sudah mulai untuk
melaksanakan disiplin positif melalui nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Semua itu akan terbangun kalau kita sudah berpihak kepada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol. Seorang guru yang selama ini cenderung menghukum dan membuat rasa bersalah, mari kita sama-sama merubah menjadi seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi mana yang paling sering saya pakai dan bagaimana perasaan saya saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi saya dan bagaimana perasaan saya sekarang, apa perbedaannya? Sebelumnya saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan juga sebagai pemantau, sekaligus sebagai pembuat rasa bersalah. Saat itu perasaan saya merasa benar dengan tindakan saya yang saya berikan kepada murid saya, walaupun kadang hasilnya tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahan. Anak dicoba untuk lepas dari rasa bersalahnya dia juga, bukan hanya lepas dari rasa bersalahnya, tetapi membawa anak tersebut dari rasa bersalah menjadi yang lebih baik lagi. Tidak terkungkung dengan rasa bersalahnya karena dia melakukan kesalahan, tapi kita mencoba anak itu menjadi lebih baik lagi setelah dia melakukan kesalahan dengan perbaikan-perbaikan yang kita lakukan melalui segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan? Baik, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan dengan murid saya? Sebelumnya saya pernah dan tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi. Mungkin teman-teman semua juga seperti itu. Namun tahapan restitusinya yang kita sebenarnya belum utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan menstabilkan identitas, seperti menanyakan tadi apa permasalahannya, apa alasannya, ya kan? Terus memfasilitasi tindakan yang salah. Saya belum sampai ke tahap menanyakan keyakinan, karena keyakinan kelas belum kita bentuk, ya kan? Kita bentuk dulu keyakinan kelas. Kapan kita bisa membentuk keyakinan? Keyakinan dapat kita bentuk pada saat awal masuk semester, bisa kita bentuk, atau saat kita awal pembelajaran. Hari ini kita mau berkegiatan apa? Kita bentuk keyakinan. Oke, hari ini kita mau pembelajaran di luar. Keyakinan kelas apa yang kita bentuk? Teman-teman, hari ini kegiatan di luar. Coba keyakinan apa yang bisa kita bentuk di sini? Duduk rapi bersama ibu guru, melakukan kegiatan sampai selesai. Nah, itu merupakan suatu keyakinan yang dapat kita lakukan untuk keseharian. Tapi pada saat itu saya belum melakukan keyakinan kelas, sehingga segitiga restitusi saya hanya sampai kepada validasi tindakan yang salah. Karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa untuk melakukan perbaikan atau kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara siswa itu sendiri. Sebagai misal, saya contohkan kenapa anak tersebut, ada suatu anak di mana anak tersebut datang terlambat di sekolah. Kita menanyakan dulu, alasannya apa? Kenapa bisa terlambat?
Alasannya seperti apa? Alasannya mungkin dia bermain game, tidur sampai larut malam, ya kan? Sesuai nggak kesepakatan kelas kita di mana kita harus datang tepat waktu? Ternyata tidak sesuai. Kita cari solusinya ke anak. Bukannya kita hukum, ya udah kalau gitu kamu besok nggak usah berangkat saja, ya kan? Kan nggak mungkin kita menghukum seperti itu. Kita cari solusinya. Apa solusinya? Ya Bu, besok saya tidur lebih awal supaya saya bisa bangun pagi. Seperti itu. Boleh nggak main HP sampai malam? Ternyata saya itu main HP, main game sama kakakku sampai malam Bu. Makanya saya nggak tidur. Kita cari solusinya. Boleh bermain HP, tapi sampai pukul berapa yang kamu mau? Sampai pukul 8 Bu. Adanya kesepakatan dulu. Oke, sampai pukul 8. Setelah itu, apa yang kita lakukan? Tidur supaya bisa bangun pagi. Cari solusinya kepada anak. Dulu saya belum seperti itu Bu. Maka dari itu, ayo kita sama-sama belajar. Next. Selain konsep yang disampaikan di modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif? Hal yang menurut saya paling penting dalam budaya positif ini adalah kolaborasi dan kerjasama, baik dari warga sekolah maupun stakeholder yang ada di kelas maupun sekolah, serta sarana prasarana sekolah yang mendukung. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif di sekolah. Sarana prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, serta mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Demikian diseminasi dari saya, Ibu Guru semuanya. Mohon maaf bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan dari ibu-ibu semuanya. Mungkin kita bisa berbagi praktik baik setelah ini, ya kan, sebagai bentuk aksi nyata saya setelah saya mendiseminasikan modul 1.4. Mari di kelompok belajar kita terapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita masing-masing. Demikian, salam bahagia Bapak Ibu Guru penggerak semuanya. Mohon maaf bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati. Kekurangan adalah milik saya, kelebihan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru penggerak bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.